Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya di hari ini hingga kita sama-sama bisa berkumpul di hari Jumat ini 28 Februari 2025. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala petunjuk beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah kembali kita sama-sama berkumpul di Jumat terakhir di bulan Februari ini. Kita kembali lagi untuk belajar ilmu bahasa Arab yang insya Allah akan menjadi saksi kita dalam berusaha untuk memahami Al-Quran. Semoga kita berdoa sama-sama agar Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk memahaminya dan Ustadz diberikan kesabaran untuk mengajarkan ilmu kepada kita semua. Sebelumnya kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan kesempatan kami persilakan Ustadz. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ummahat akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini di penghujung di bulan Sya'ban yang insyaallah nanti sore kaum muslimin ru'yatul hilal di tempat-tempat tertentu dan jika nanti ada yang melihat hilal berarti esok atau nanti malam sudah masuk ke bulan yang baru yaitu bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini Allah anugerahkan kebarokahan, sehat walafiat dan juga yang terpenting kita mendapatkan gelar yang Allah harapkan yaitu la'allakum tattaqun. Dan ini semua menjadi kebahagiaan kita karena kita oleh Allah masih diberikan umur untuk mudah-mudahan nanti sampai ke bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang diturunkan Al-Quran. Maka sejatinya masuk bulan Ramadan kita fokuskan untuk mengkaji itu keilmuan yang tidak lepas dari Al-Quran. Baik itu dari segi tajwid atau dari segi tafsir atau dari segi i'rab, bahkan yang terpenting semuanya itu dari amal. Kita mengamalkan Al-Quran karena yang terberat bukanlah kita belajar tajwid, bukanlah kita belajar i'rab, tetapi yang terberat adalah mengamalkan isi Al-Quran. Kenapa? Karena Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita betul-betul ingin mengoptimalkan hidup kita itu sesuai dengan arahan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akhwat wa ummahat fillah rahimakumullah, kita di penghujung bulan Sya'ban kita akan membahas 2 poin. Pertama di Sorob kita akan bahas masuk ke bab yang baru Bab yang baru di halaman 18. Nanti di ilmu nahu kita di sesi kedua akan membahas tentang inna wa akhwatuha. Jadi saat ini beres, insya Allah nanti kita fokuskan di bulan Ramadan bagaimana cara mengi'rab Al-Quran dengan tepat, dengan benar sesuai dengan kaidahnya. Tidak kita pungkiri Quran itu adalah bagian pedoman hidup kita. Yang terpenting itu adalah kita faham, memahami teks-teks Al-Quran itu. Walaupun tidak mudah, karena itu kalamullah Kalamullah tidak mudah, tetapi dengan ilmu yang sedikit kita miliki, mudah-mudahan kita akan faham, kita akan bisa mentadabburi Al-Quran. Karena hakikatnya kita itu mesti mentadaburi Al-Quran, bukan hanya lafaz saja, tetapi makna juga. Kalau lafaz kita belajar tahsin, talaqi, dan sebagainya. Kalau kita melihat makna, mau tidak mau belajar pengantar ini pengantar ilmu sorob, ilmu nahu, bahkan yang nanti balaghatul Quran,
Sehingga saat kita nanti mendalami Al-Quran, itu kita akan nikmat saat kita mengarungi bagaimana Quran begitu luasnya. Nah, kembali ke yang tadi, kita akan fokuskan ya di kajian pagi hari ini, yaitu tentang sorob. Lihat di Al-Kahfi halaman 18, juz 2. Kita akan tamatkan 2 halaman ini. Karena sebetulnya ini tidak kita pelajari juga, terus saja dibaca dan dihafalkan. Karena sorob ini adalah kita belajar untuk membangun kata, merangkai kata sesuai dengan makna yang kita inginkan. Kalau nahu nanti merangkai kata menjadi kalimat sempurna dan kita tahu mana kedudukan masing-masing. Kalau dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, dalam Al-Quran juga sama. Tujuan kita belajar ini untuk mendalami Al-Quran ya. Karena nanti ada belajar bahasa Arab dari segi takalum, percakapan, dia mahir di percakapan. Ada juga belajar kaidah-kaidah yang ini. Tapi yang penting kita bukan belajar itunya, tapi kita akan mempraktekkan ilmu ini nanti langsung ke Al-Quran. Nanti insya Allah di Jumu'ah itu ada 3 sesi, 3 pertemuan, kita fokus bagaimana mengi'rab Al-Quran. Nah, hari ini lihat di halaman 18. Ini masuk ke sulasi mazid, tapi harfani, 2 huruf. Kita sudah masuk ke sulasi mazid dengan 2 huruf. Al-mazidu fihi harfani. Kalau di sorob praktis halaman 26, itu ada 5 bab. Lihat yang halaman 26 dulu. Ini ada 5 bab. Bab pertama tafa'ala, bab kedua tafa'ala, bab ketiga ifta'ala, bab keempat infa'ala, bab kelima if'ala. Ini silakan dihafal nama-nama ini ya. Nama-nama babnya. Tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'ala. Karena hanya 5 bab. Kalau mazidnya 2 huruf, mazid itu tambahan. Kalau mujarad masih kosong. Mujarad kosong, kalau mazid tambahan. Kalau yang mazidnya 1 huruf kan 3 bab. Sudah kita bahas. Pertama af'ala, kedua fa'ala, ketiga fa'ala. Biar mudah menghafalkan. Bab 2, bab 3 yang tadi kan, yang 2 tasydid, yang terakhir mad. Masuk ke bab yang 2 huruf ini juga sama, tasydid dulu, tafa'ala, baru ke tafa'ala. Sisanya nanti ada tambahan-tambahan. Ada ifta'ala, hamzah dengan ta, infa'ala, hamzah dengan nun, if'ala, hamzah dengan huruf yang sama. Bukan lam ya. Huruf yang sama kalau tasydid. Kalau disebut lam nanti akan bingung saat ke mauzun. Nah, adapun nanti faidah. Faidah ini di Al-Kahfi itu lengkap ya. Hanya nanti belum dimasukkan ke ayat-ayat Al-Quran. Walaupun sedikit ada ya. Tapi kita yang penting saat membaca Al-Quran atau hadis ada wazan yang begini. Ini tentunya ada makna, ada tambahan makna. Karena kaidahnya apa? Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tambahan bangunan kata menunjukkan tambahan makna. Jadi kalau ingin menambahkan makna, ya tambahkan ini. Dan tambahannya itu sudah memang terukur dan terstruktur. Dari mulai fa'ala ya bisa jadi ke af'ala, bisa jadi fa'ala, bisa jadi fa'ala. Itu yang kemarin. Kemudian yang sekarang bisa jadi 5 kalau nambah 2 huruf. Pertama tafa'ala, kedua tafa'ala, ketiga ifta'ala,
keempat infa'ala, kelima if'ala. Nah, itu kan 5. Jadi silahkan dihafal saja. Bab 1, 2, 3, 4, 5. Ini memang tidak kita pungkiri belajar sorob itu ngerti apal gitu. Saya ini tidak paham gitu. Tapi ya paham atau belum paham, hafalkan. Nanti ketemu saat kita membongkar Al-Quran. Saat kita bongkar Quran seperti wazan tafa'ala. Tafa'ala ada dalam ayat Quran, afala yatadabbarunal Quran. Ada kan di situ? Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Itu dalam Al-Quran. Sebagai gambaran, jangan sampai kita nanti kebingungan saat melihat kata tersebut. Afala yatadabbarunal Quran. Nanti Jumat depan kita akan bahas yang begini ya. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha, di antara ayat itu. Yang kita sorot di bab yang barusan yang ini nih. Nah, ini kita akan tahu dengan ilmu sorob. Ya, kita akan tahu dengan ilmu sorob. Afala yatadabbarunal Quran. Ilmu sorob. Untuk apa ilmu sorob? Untuk membongkar kata yang ini. Caranya bagaimana? Nanti hilangkan tambahan-tambahan. Di situ ada tambahan. Tambahannya apa saja? Ya, masih ingat ini ya apa namanya? Nah, huruf mudoro'ah. Apa maksud huruf mudoro'ah? Huruf yang menunjukkan sebagai fi'il mudhari. Ingat, bukan fa'il. Kumpul dalam ucapan ana itu. Banyak cara menghafalnya. Biar satu rumus ini saja. Ana itu, ada na'aitu, ada anita. Nah, bisa anita mah bahasa kita. Ana itu. Nah, ini hamzah, ini nun, ini iya, ini ta. Ini apa? Ya, berarti ini huruf mudhora'ah. Ingat, ini bukan fa'il. Misal yang A ya. Af'ulu. Yang nun apa? Naf'ulu. Ya, dasar dulu. Yang iya? Yaf'ulu. Yang ta? Taf'ulu. Perhatikan, taf'ul. Ini sorob ya. Af'ulu dhamir apa? Ana. Naf'ulu dhamir apa? Nah, untuk tahu ilmu ini kan tidak mudah. Makanya bersyukur kepada Allah sedikit-sedikit, tapi kita tadrij atau bertahap, kita faham yang ini. Yaf'ulu dhamir apa? Huwa. Taf'ulu? Iya. Ada lagi? Atau anta. Nah, ini dasar. Ini lihat, ana, jangan nyebut ini sebagai ciri khas ana. Ini adalah fa'ilnya, bukan. Ini mah bukan fa'il. Yang ini bukan fa'il. Ini bukan fa'il, ini bukan fa'il, ini bukan fa'il. Ini mah huruf mudhora'ah. Af'ulu, ansuru, mana fa'ilnya? Jangan a, tidak boleh. Ya. Karena semuanya ini tersembunyi. Bahasa kemarin apa tersembunyi? Ini mustatir. Kan ini semuanya mustatir. Karena ada yang belajar atau mungkin yang mengajarkan Quran, af'ulu itu seolah-olah dhamir ana ini. Ini bukan ana, ini mah ciri khas huruf mudhora'ah, gitu ya. Naf'ulu juga jangan menyebut mana ciri nahnunya. Nah, jangan. Ini mah hanya ciri huruf mudhora'ah. Udah saja sebutnya ini saja. Mustatir. Tapi ada dua ya. Ada jawazan, ada. Nah, itu perdalam lagi. Yang penting dia mustatir, tersembunyi, takdiruhu, ini kan ya. Tuh takdiruhunya.
Kalau ciri jawazan masih emut yang goib. Kalau yang wujuban mukhotob dan mutakalim. Itu saja ya gampangnya. Ini jawazan wujuban. Jawazan. Yang hiya. Iya, jawazan ini. Nah, gitu. Itu ilmu. Dan ilmu itu terus dilatih ya. Dilatihnya bukan Jumat saja. Ya, itu bisa Jumat unggul itu. Ya. Dilatihnya Jumat weh, atau sepekan sekali mah kapan kita mahirnya ya. Ya. Saya sering menegaskan ya, kalau belajar itu prioritaskan dulu. Jangan semua kita ambil. Itu berat ya. Zaman sekarang, apalagi kalau kita kan sekarang teknologi canggih, bisa di YouTube, bisa di Zoom kan ya. Jangan segalanya kita ambil, kita terbatas waktu. Andaikan kita targetkan 1 tahun mungkin di sini, udah ini dulu. Bukan berarti tidak boleh, bukan ya. Tapi kita fokuskan, prioritaskan. Kita bukan ikut ini, ikut itu kan akhirnya tahu-tahu malam Jumat. Oh tuh ngagutretnya itu berapa halamannya. Terus yang PR tadi tidak harus dibongkar Quran semuanya. Khotamallahu misal masuk kana jadi rusak nantinya. Ayat itu nggak boleh ya. Kalau yang kana di dalamnya saja gitu. Jangan dimasuk-masukkan karena tidak benar. Ya. Yang paling yang harus diperbaiki itu yang nomor berapa ya? Yang al-waladu yarkudani. Nah itu. Ya. Al-waladu yarkudani. Masukkan kana al-waladani yarkudani. 2 anak itu sedang tidur. Rokoda tidur. Al-waladani 2 anak itu yarkudani pakai qaf, yarkudani sedang tidur. Masukkan kana kanal waladani nulu cuma jadi yarkudaini. Di mana ya yarkudaini ya? Kalau kan ada ya? Itu ada 60%. Kenapa jadi yarkudaini? Nomor berapa tuh? Nomor 2. Ah, itu yarkudaini. Ini mah kalau bahasa Sunda nepikeun ka orai buluan, belut jangan tidak akan menemukan itu ya. Maksud orai buluan itu tidak pernah ada ular seperti itu. Belut jangan, belut punya sayap tidak akan pernah didapatkan. Tidak jadi yarkudaini li annahu musanna, bukan. Itu mah fi'il mudhari mah jangan dirubah-rubah. Kalau mau dirubah ada huruf nasab. Kalau ingin dirubah ada huruf jazm. Nah, nanti kita bongkar yang itu ya. Jadi kalau itu kan tidak ada apa-apa. Al-waladu yarkudani. Masuk kana kan tidak ada an, lan, idan, ke dan sebagainya, tidak ada lam dan sebagainya. Tetap saja kanal waladani yarkudani. Tetap yarkudani. Jangan jadi yarkudaini. Sehingga terjebaknya itu musanna ya. Isim musanna. Isim musanna. Dicek lagi tuh ya. 2 yang disorot itu, 1 yang barusan. Itu jangan jadikan dia yarkudaini. Tetap yarkudani. Tetap fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Wa alamatu raf'ihi kan marfu, terus subutun nun. Kenapa? Li'annahu minal, pakai minal af'alil khomsah gitu ya. Nambah itu. Yang terakhir yang disatu indi dinarun. Indi, lihat, indi itu zorob. Indah kan di sisi keterangan tuh ya.
Kalau indi, kalau zorob jangan jangan jadikan mubtada. Indi itu pasti khobar. Dinarun dia isim, oh pasti mubtada. Hanya ada yang muqaddam dikedepankan khobarnya, ada yang muakhir diakhirkan mubtadanya. Maka saat masuk indi dinarun kita masukkan kana, jadi apa? Kana indi panjang indi dinarun. Isim kananya itu dinar. Isim kananya itu dinar. Nomor berapa itu? 12. Nah, nomor 12. Indi aku punya dinarun 1 dinar. Masuk kana, lihat dulu sebelum masuk kana. Indi dinarun, isim kananya yang di akhir. Dinarun. Khobar kananya apa? Nah, indi. Itu dulu pertama sebelum masuk kana. Sebelum masuk kana lihat dulu itu, baru masukkan kana. Tarfaul mubtada dinarun tetap. Kana indi dinarun. Dulu aku punya 1 dinar. Itu ya. Jadi harus dipahami nanti ketika membaca itu. Termasuk dalam Al-Quran. Dalam Quran sering gitu ya. Ketika ada kana itu dilihat. Silahkan. Nah, kalau kuntu itu harus ana. Oh ya dicoret ya teh. Kalau kuntu harus ana dulu. Ini kan indi. Indi itu kan ya. Kalau ana betul kuntu. Tapi kan soalnya indi dulu. Indi aku punya dinarun. Dinarun 1 dinar. Aku punya 1 dinar. Aku punya 1 dinar. Masuk kana. Nah, kalau masuk kana jangan jadi kuntu. Kalau kuntu itu awalnya lihat contoh yang sebelumnya. Ana maridun. Maridun. Apa artinya? Saya sakit. Masukkan kana. Tuh, jadi kuntu. Kenapa jadi kuntu? Karena mubtadanya ana. Kalau ini mubtadanya mana? Dinar. Ini mubtadanya dinar. Ini mubtadanya ana. Berarti akan berubah kuntu. Maridnya jadi don. Maridon. Inilah yang tidak didapatkan di bahasa yang lain. Jadi akhiran kata ini sangat menentukan. Kenapa ini maridun? Khobar dari ana. Kenapa maridon? Khobar kana dari ini. Sedangkan indi dinarun mubtadinya dinar. Dinar itu dia bukan ana. Berarti tetap kana. Khobarnya ini kan ya? Ini khobar muqaddam. Kana indi dinarun, tetap dinarun. Aku punya 1 dinar. Entah benar entah salah ya. Dinar itu kan singkatan dari dinar. Din artinya apa? Dinun ditambah narun, neraka. Ya, din agama, narun neraka. Kenapa? Ini masalah tentang dinar, uang. Makanya jama dari dinar ada yang tahu? Tuh, kan ada nun tuh muncul. Dana niro. Kan dari mana ada nun? Kan ini tidak ada. Nah, ada ulama mengatakan dananir, dinar itu jamannya dananir. Kenapa ada nun yang kedua padahal awalnya tidak ada? Oh, asalnya dari sini, din agama dan nar. Maksudnya kalau dinar ini kita gunakan untuk agama itu bahagia, tapi ke dinar kalau digunakan untuk kemaksiatan maka ini nar.
Ada ulama tabi'in namanya Malik bin Dinar. Dinar. Wallahu alam itu ya. Tapi yang saya yakini memang dinar itu din dan nar. Karena jama taksirnya dananiru. Jangan ditanwin. Ada yang tahu alasannya? Jisim goir mun sorif. Dananiru. Apa namanya? Sigoh muntahal jumu. Sigoh muntahal jumu jama taksir. Jama taksir. Sigoh muntahal jumu. Ya, kembali ke yang tadi. Tadi dibacanya kuntu, berarti dirubah ya. Jadi kana indi dinarun. Aku punya, bisa diartikan dulu ya. Karena itu dulu aku punya 1 dinar. Dinar. Adopsi itu ya, dinar itu bukan dari Nabi. Di zaman-zaman dulu itu ada dinar. Diadopsi oleh Nabi. Dinar uang apa? Emas. Kalau dirham uang perak. Ada lagi yang PR yang itu kayak mutan tadi teh. Anu rajin oke aya buninip mana? Oh, seluruh ayat dikeluarkan, padahal tidak harus ya. Ayat keluarkan buninip di i'rab jadi panjang gitu. Tapi tidak apa-apa ya. Kan i'rab itu hanya ambil satu saja dalam Al-Qur'an. Ada yang mau ditanyakan PR yang itu? Sebelum masuk ke wazan yang ini, afala yatadabbaruna. Baik, kembali ke yang tadi. Ini kan wazan tafa'ala. Nah, sekarang hilangkan afala yatadabbaruna, hilangkan tambahannya. Ya itu kita hilangkan. Kemudian hilang lagi yang mana? Yatadabbaruna. Nah, waw nun. Berarti tersisa kan 4 huruf. Ta, da, ba, dan ro. Nah, ada kemungkinan besar dan bisa dipastikan ini kan sudah dihilangkan. Ini di bab yang baru yang akan kita bahas. Tadab baro, karena dia satu wazan dengan tafa'ala. Nah, ini yang dimaksud sorob. Tafa'ala ini tadabbaro. Nah, nanti lihat fi'il mudhari'nya apa? Yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Tadabbaro yatadabbaru. Nah, sudah ketemu. Itu kegunaan sorob. Kita tidak mungkin membongkar Al-Quran kalau belum paham bahasa Arab. Sorob nahu. Makanya kalau bahasa saya, tapi terlalu ekstrim, wajib gitu. Bukan untuk ustadz, kiai, ajengan, bukan. Maksud wajib itu kan kita baca Quran tiap hari, baca hadis tiap hari, sholat juga dengan bahasa Arab. Andaikan kita tidak mulai belajar dari sekarang, ya kapan gitu. Terlepas nanti bisa tidaknya ya. Itu mah anugerah dari Allah ya. Nu hese wae itu ya. Ya anugerah itu mah. Anugerah Allah sudah menganugerahkan sebegitu, tapi ada usaha. Ada usahanya. Nah, lihat tadabbaro dari tafa'ala. Nanti akan tahu gitu. Tafa'ala asalnya apa? Kembali ke awal fa'ala. Jangan ke fa'ala, jangan. Ke awal. Fa'ala. Fa'ala. Tadabbaro dari apa? Dabaro. Ujung. Dabaro. Ujung. Nah, kita kan ada bahasa tadabbur Al-Quran. Dari sini kan? Kita artikan tadabbur. Tadabbur. Lihat. Tafa'ala. Tasrifkan sampai masdar. 1, 2, 3.
tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Sekarang masukkan tadabbaro. Nah, berarti ini sigoh apa? Masdar. Tadabbaro, yatadabbaru, terus tadabbu. Nah, kalau tanwin tadi kalau tanwin fathah harus ada alif. Harus, kecuali di tak marbutoh. Berarti tadabbur itu dia sigohnya masdar. Tasrif ketiga. Makanya sering kita gunakan masdar dalam bahasa Indonesia. Kan ini kan bahasa Indonesia. Kita mesti mentadabburi Al-Quran. Tadabbur. Kita berpikir, tafakur. Nah itu kan semuanya. Orang itu sombong, takabur, kan wazan ini semuanya. Ya, kita belajar ta'allum. Hadis yang masyhur, yang ahli Quran nih. Apa? Sebaik-baik kalian. Khairukum man ta'allama. Tuh kan itu wazan yang akan kita bahas. Khairukum man ta'allama. Wazan apa? Tuh kan sudah masuk. Itulah sebabnya belajar sorof pokoknya mengerti apa hal-hal gitulah. Nanti kita tujuan kita besar itu bukan apa-apa, tapi kita membongkar Quran dan Sunnah. Itu yang akan kita kedepannya. Ini hanya tangga saja. Ta'allama dari wazan tafa'ala. Udah jelas ini. Ta'allama. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Nah, sebagai maf'ulun bi. Terus satu lagi wa allamal Qur'an, asalnya gitunya. Tapi Quran itu dirubah jadi domir, jadi hu. Ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Aslinya 'allamal Qur'an. Jadi yang terbaik bagi itu dua sebetulnya. Satu ta'allama, dua 'allama tasrifkan. Ini sudah bab satu ya. Mazid satu huruf. 1, 2, 3. 'Allama yu'allimu. Ada kita sering mendengar ta'lim majlis. Tuh kan di sini ini jadi masdar. Semua masdar. Masdar ya. Jadi 'allama itu masdarnya ta'lim. Ta'allama masdarnya tafa'ala. Data acanya. Sok tafa'ala dulu sampai masdar. 1, 2, 3. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Ke sini. Ta'allama, ta'allum. Man kalau ini ya. Ta'allum. Kalau ta'lim apa? Ta'lim allama. Mengajar. Kan. Kalau ta'allum belajar. Itu. Ya, jadi ta'allum atau ta'allama itu belajar, kalau allama mengajarkan gitu. Terbaik awal pertama kita belajar dulu apa? Al-Qur'an. Khair tuh. Bahasa Nabi khairukum. Khairukum. Apa khair artinya? Terbaik. Asalnya akhyar. Asalnya akhyaru. Ya. Terbaik. Kalau baik itu hasan. Kalau terbaik khair. Sebaik-baik kalian. Dua tuh. Mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran dan itulah pentingnya Quran.
Quran itu harus kita pahami. Ya, Quran itu harus pahami. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba. Harus terbayang teksnya itu. Dan bisa kita membayangkan kalau kita punya dasar sorof dan nahwu. Zalika. Nah, nanti pengembangan nanti di Ramadan nih. Zalika apa? Al-kitabu apa? La apa? Roiba apa? Fi apa? Hi apa gitu. Itu kekuatan itu di ilmu ini, sorof dan nahwu. Ini terbaik ya, kita belajar Al-Quran. Ingat, Quran itu tahapan awal belajar apa? Tajwid. Terus belajar tajwid. Tapi tong lami-lami ting tajwid teh. Ayo 10 tahun terus diajar ya. Tingkatkan 1 tahun lah cukup. Setahun gitu. Baru nanti naik lagi tahun kedua bahasa Arabnya gitu. Tahun ketiga mentadaburi seperti ini. Ini masuknya nanti wilayah tadabbur Al-Quran. Kan ingat talaqi itu memang harus paham ya. Talaqi itu harus paham. Maknanya itu harus paham. Talaqi itu. Ada talaqi, ada talqin dalam istilah ya. Talqin mah nu penting mah diucapkan. Seperti yang akan mati, laqinu. Talqinkan oleh kalian mautakum kepada yang akan mati, la ilaha illallah. Pokoknya nama mau dia ngerti itu talqinkan oleh kita. Kalau talaki harus paham. Beda di situ ya. Makanya saat baca Quran itu harus paham. Paham apa? Gramatikanya. Indahnya luar biasa. Saat kita paham, qul huwallahu ahadun. Kenapa menggunakan ini? Kan kita akan bertanya-tanya dan itu dibolehkan. Kenapa tidak pakai wahid misal? Qul huwallahu wahidun. Yang kita kan wahid. Ini ahad. Lam yalid walam yulad. Itu kenapa menggunakan itu? Itu pasti dibongkarnya dengan ilmu yang ini. Termasuk yang barusan. Yang terbaik khairukum. Hadis siapa? Ada yang tahu? Hadis sahabat siapa? Ada yang tahu tidak ini? Hadis Utsman bin Affan. Sahabat yang dia saudagar kaya. Tetapi hadis ini oleh Rasul berikan kepada beliau. Terbayang oleh kita bagaimana sosok beliau. Di satu sisi kaya raya, tapi sisi lain dia dekat dengan Al-Quran. Saat beliau wafat, ummahat akhwat kan membuat merinding gitu ya. Saat beliau wafat kan di waktu sepertiga malam. Kan dirampung kan. Kalau Umar mah kan jelas sedang sholat di waktu subuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majus, orang Majusi yang kuburnya di Iran, dieluk-elukan oleh orang-orang Syiah itu. Karena menganggap Umar dan Abu Bakar itu berhalanya Yahudi, berhalanya Quraisy, maka mereka dieluk-elukan. Sedangkan Sayyidina Utsman kan wafatnya itu oleh beberapa orang, dan ternyata wafat beliau saat membaca mushaf. Darahnya kan ke mushaf itu. Berarti beliau itu mengamalkan terus. Sejak Nabi memberikan hadis ini, beliau terus mengamalkan gitu. Mengamalkan. Ingat jangan saling menyalahkan di seluruh sahabat ya, karena semuanya fil jannah. Yang 10 itu ya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin fil jannah, Tolhah fil jannah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pokoknya 10 orang itu oleh Nabi disebut langsung fil jannah, di dalam surga. 10 itu. Nah, kembali ke yang tadi ya. Jadi kata ta'alama ternyata wazan ini gitu. Makanya nanti ke depan kita membongkar yang begini. Awal-awal pokoknya paksakan we heula ngapalkeun nya. Paksakan pokoknya mah. Saat meniseur hafalan terus itu. Memang awalnya begitu. Awalnya saja. Ke sana mah ngapalkeun deui. Ya tadabbaruna dari tadabbaro. Kan itu berarti dia sigo apa ya tadabbaruna. Lihat yang di sini. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ada ya
ya. Nah, ya mudoro, huruf mudoro. Nah, tapi ada waw nun tuh. Berarti awalnya fi'il mudhari yaitu huwa, karena ada tambahan waw nun berubah, bukan lagi huwa. Dari yaf'ulu, yaf'ulani, nah, berarti ini hum. Hum, berarti hum, mereka. Artikan apakah. Fa, pak dulu. Maka kita artikan maka dulu sebagai huruf atop. Maka apakah, la, tidak. Ya tadabbaruna. Fa'ilnya dulu ya. Mereka mentadabburi apa? Al-Qur'an. Tadabbur itu artinya berpikir ya Ustaz? Bukan, tafakur itu mah. Tafakkur itu Tadabbur dubur. Mohon maaf, dubur kan ke belakang sampai akhir. Sampai akhir. di bahasa Indonesianya apa? Sampai ekor-ekornya. Ya, Bahasa Indonesia. sampai ekornya. Ya berarti dia menelaah Al-Quran sampai ke ujungnya. Tadabbur. Satu dari lafaznya, nanti dari maknanya dulu, lafaznya baru ke maknanya. Tadabbur Al-Quran, gitu ya. Dan tidak lepas dari tafsir. Tafsir sesuai dengan tafsir yang kita kaji. Kalau tadabbur ya terus ditelusuri. Terus disuruh itu namanya tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Atau mengapa? Bisa saja. Mengapa mereka tidak tadabbur Al-Qur'an? Kan ayatnya am ataukah ala qulubin, pada qalbu mereka aqfal. Aqfal itu jamak dari quflun, gembok. Ataukah ada gembok dalam kalbu mereka. Berarti mohon maaf kalau kita tidak tadabbur Quran, tidak baca Quran, tidak menelaah Al-Quran, jangan-jangan kalbu kita ada gembok, akfal. Surah Muhammad kalau tidak salah itu. Itu dari tafa'ala. 2 contoh sudah cukup ya. Ya tadabbaruna dengan ta'allama. Banyak dalam Quran. Sekarang tinggal bongkar dari ininya, dari aplikasi itu. Aplikasi Al-Bahithul Qur'ani, semuanya terbongkar semuanya. Wazan-wazan yang ini. Tidak harus sekarang baca dari awal ya, dari juz 1 sampai juz 30, tidak harus sekarang. Hitungan detik langsung ketemu, asal tahu teks sedikitnya ya, kata unik. Kata unik dalam Quran, gunakan aplikasi Al-Bahithul Quran. Kalau hadis, kata uniknya saya ambil itu. Berarti di Al-Bahithul Hadisi. Itu 2 cukup ya. 2 cukup. Kalau ingin memperdalam ke depannya bisa saja, tapi harus siap ya, semuanya siap ilmu-ilmu disiplin dasar-dasarnya. Hadis berarti ilmu dasarnya apa? Mustalah hadis. Tafsir ilmu dasarnya ulumul Quran. Fikih ilmu dasarnya usul fikih. Mustalah hadis, usul tafsir atau ulumul Quran, kemudian usul fikih, itu berbahasa, berarti harus belajar sharaf nahwu gitu. Jadi itu dulu kuatkan. Kalau sudah kuat mah insya Allah biidznillah yakin waktu teh asa cepat. Saya terbayang yang tadi baru 3, Senin, Selasa, Rabu kan kajian itu. Kamis apa Jumat apa wah aya waktu deh itu deh. Kalau sudah kuat di ilmu sharaf dan nahwu. Dan syaitan tidak ridho saat ada di antara kita sebagai kaum muslimin itu mahir dalam sharaf nahwu. Kuncinya di sini. Kunci mata belajar begini sangat berat. Sangat berat. Kenapa sangat berat? Karena syaitan mengganggu. Udah cina ini banyak PR, udah mundur saja. Jangan Jumat mah udah aja sama sama keluarga, sama anak-anak, kan gitu ya.
Itu ada bisikan-bisikan. Kamu itu sudah tidak mampu, yang lain itu sudah maju, misal. Itu kan bisikan. Itu harus dilawan itu ya. Harus lawan. Kita rasakan itu. Karena saya bukan pengalamannya mengajar sejak sejak itu dari dulu. Inginnya terus ya, yang belum bisa juga ya, simak itu ya. Simak yang direkaman, simak dari awal. Simak kan itu ada judul-judulnya. Oleh Ukhintan dipakai judulnya atau oleh siapa ya? Pakai judulnya itu simak. Kira-kira yang mana yang belum paham, jangan semuanya, ambil poin yang mananya. Kalau tidak paham, tinggal di grup saja tanya. Insya Allah kita jawab, karena ini dasar ya. Dasar agar kita bisa memahami Al-Quran. Pasti itu. View-nya udah lebih dari jumlah itu. Berkali-kali. Baik, kita lihat tasrif usul dulu ya. Tasrif usul dulu untuk nanti di Ramadan, bukan hafalan ini. Tapi Ramadan langsung ke i'rab ya, insyaallah i'rab Quran. Dan jangan disediakan ini Sahibul Bait. Isi hilap gitu. Terakhir ini Ustaz. Terakhir sekarang ya. Baik, sekarang lihat tasrif asli atau usul. Ikuti saya ya. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Mutafa'ilun mutafa'alun. Mutafa'ilun mutafa'alun. Tafa'alla tatafa'al. Tafa'alla tatafa'al. Mutafa'alun mutafa'alun. Mutafa'alun mutafa'alun. Tufu'ila yutafa'alu. Tufu'ila yutafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Mutafa'ilun mutafa'alun. Mutafa'ilun mutafa'alun. Tafa'alla tatafa'al. Tafa'alla tatafa'al. Mutafa'alun mutafa'alun. Mutafa'alun mutafa'alun. Tufu'ila yutafa'alu. Tufu'ila yutafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Mutafa'ilun mutafa'alun. Mutafa'ilun mutafa'alun. Tafa'alla tatafa'al. Tafa'alla tatafa'al. Mutafa'alun mutafa'alun. Mutafa'alun mutafa'alun. Tufu'ila yutafa'alu. Tufu'ila yutafa'alu. 1, 2, 3 ada 6. 1, 2, 6. Yang depan yang tasrif aslinya ini dulu, silahkan. Tafa'ala yatafa'al. Seorang-seorang. Sebaris aja Ustaz. Ya, silahkan. Seorang-seorang. Ini Yang belakang siap-siap al-amsilah. dari atas. Ya. Yang langsung saya tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Mutafa'ilun mutafa'alun. Tafa'alla tatafa'al. Mutafa'alun mutafa'alun. Tufu'ila yutafa'alu. Kalau bisa alirkannya. Tufu'ila yu. Tufu'ila yu. Jadi mengalir langsung, menyambung gitu. Oh gitu. Oke. Tufu'ila yutafa'alu. Tapi tidak apa-apa ya. Yang penting hafal lah. Ganti. Tafa'ala yatafa'alu. Alirkan ke sana langsung. Oh, langsung sana Ustaz. Jadi 1, 2, 3 sekali nafas ya.
tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, mutafa'ilun mutafa'alun, tafa'alla tatafa'al, Fi'il amr tekankan. Tafa'al. tafa'al la tatafa'al, mutafa'alun mutafa'alun, tufu'ila yutafa'alu, Terus tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, mutafa'ilun mutafa'alun, tafa'alla tatafa'al, mutafa'alun mutafa'alun, tufu'ila yutafa'alu. nah kalau bisa begitu ya. Biasa tak yang lain mah dilagu-lagukan ya. Kalau saya yang seperti barusan itu. Jadi 1 2 3 satu paket, kemudian isim fa'il isim maf'ul satu paket, fi'il amr fi'il nahi tekankan, zaman makan satu paket, terakhir majhul. Istamir. tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, mutafa'ilun mutafa'alun, tafa'alla tatafa'al, mutafa'alun mutafa'alun, tufu'ila yutafa'alu. Siap-siap yang di belakang. Al-amsilah. Seorang satu ya. Taqarraba yataqarrabu taqarruban, mutaqarribun mutaqarrabun, taqarrab la tataqarrab, Tekankan. Tekankan taqarrab. taqarrab la tataqarrab, mutaqarrabun mutaqarrabun, tukurriba yutaqarribu yutaqarrabu. Ini mah su'ul khotimah. Akhirnya awal sudah enak ya. Akhirnya tuh. Akhirnya tinggal 2 lagi kan. Tukur riba yutaqarrabu, tinggal itu. Ustaz bisa aja. Aduh. Teruskan karena masih latihannya belum terbiasa. Ganti ke taba'ada. Taba'ada yataba'adu, taba'idan, Ainnya u. taba'idan, taba'udan, Baik, ulang. taba'ada taba'ada yataba'adu, taba'udan, mutaba'adun, Dulu. muta'abidun, mutaba'idun, muta'abadun. Kalau ta'abbada beda arti. Ta'abbada ibadah, taba'ada jauh. Mutaba'idun mutaba'adun. Mutaba'idun mutaba'adun, tataba'ad Taba'ad. tataba'ad, Tanya satu. taba'ad la tataba'ad, mutaba'adun mutaba'adun, tubu'ida yutaba'adu. Baik. Karena belum hafal ya wajar ya. Jangankan yang amsilah, yang atasnya kan belum ya. Jadi memang tidak apa-apa. Tapi nanti dilatih ya 1 Jumat ke depan. Terus Ta'allama. apa artinya ta'allama? Ta'allama. Belajar. Taba'ada apa? Menjauh. Jauh. Taqarraba mendekatkan diri. Taqarrub ada kan ya? Taqarrub. Teruskan. Ta'allama. Ta'allama yata'allamu,
ta'alluman, muta'allamun, ta'allam, la tata'allam, muta'allamun, tu'allima, yuta'allamu. Berarti orang yang belajar apa bahasa Arabnya? Muta'allim. Ya, kita itu muta'allim, orang yang belajar. Tawaddu'a. Tawaddo'a Apa artinya tawaddu'a? berwudu. Berwudu. Tawaddo'a yatawaddo'u tawaddu'an. Mutawaddi'un mutawaddo'un tawaddo'. La tatawaddo' mutawaddo'un tuwuddi'a yutawaddo'u. Ini dalam hadis banyak ya. Tawaddu'a, berwudu, tentang fiqhul thaharah. Terus tabaddala apa artinya? Mengganti. Tabaddala yatabaddalu tabaddulan, mutabazzilu mutabazzalun, tabaddal, la tatabaddal, mutabaddalun, tubaddila yutabaddalu, tubuddila yutabaddalu. Terus taghayyara. Taghayyara, berubah. Taghayyara yataghayyaru, taghayyurun, mutaghayyirun, mutaghayyarun, taghayyaru, taghayyar, taghayyar, la tataghayyar, mutaghayyarun, mutaghayyarun, tughayyiru, tughayyiru, yutaghayyaru. Terus terakhir. Iya mah kudu diborongnya. Ini yang ini. Tadabbaro yang ini nih. Tadabbaro saja. Pilih olah diborong mah. Tadabbaro silakan. Tadabbaro yatadabbaru. Tadabburan mutadabbirun. Berhenti dulu. 3 1 nafas. Tadabbaro yatadabbaru tadabburan. Buron. Tadabbaro yatadabbaru tadabburon. Mutadabbirun mutadabbarun. Tadabbar la tatadabbar. Mutadabbarun mutadabbarun. Tubuddiro yutadabbaru. Diulang. Tubuddiro yutadabbaru. Yutadabbaru. Ya. Kita sesi pertama beres sampai di sini. Ini tulis kembali yang tasif usulnya, kemudian tasif amsilahnya 1 2 3 4 5 6, tulis semuanya ya. Nanti kumpulkan satu itu, yang kedua sautnya ini langsung nanti dihafal. Tapi sudah ditulis. Tulis semuanya, tafa'ala, taqarraba, taba'ada, dan sampai ke taghayyara. Sesuai dengan ini saja. Taghayyara. Jadi yang ini ditulis dulu. Satu, tulis yang tasrif usul wazan ini. Kemudian mauzunnya yang 6, tulis. Ya, dengan mauzun tulis. Khusus yang tasrif usul. Ya. Itu yang kedua ya. 3 semuanya. 1, tulis yang tasrif usul. Kedua, sebagai wazan. Yang kedua, mauzunnya yang 6 nih. Tulis sesuai dengan yang di atas tadi. Yang ketiga, cari dalam Quran cukup 1. Cukup 1. Mau ada yang di sini atau di luar itu ya. Seperti ini nih. Tapi ya mah ulah tekaci ya mah ya. Silahkan yang ini.
Jangan yang ini. Pokoknya wazan tafa'ala. Tafa'ala. Nanti irobkan ya. Khusus yang itu. Khusus yang itu. Satu kata aja. Tapi kalau ada maf'ul bih, kan fi'il, fa'il. Nah, kalau ada maf'ul bih, irobkan maf'ul bihnya. Ya, silahkan. Bebas ya. Yang dicari dalam Al-Quran yang itu. Irobkan. Tapi tulisannya tetap lengkap. Kecuali kalau terlalu panjang, ambil potongannya. Nanti ditulis seperti biasa, surah apa, ayat berapa, silahkan dicobalah. Dicoba. Mau ada yang ini silahkan, atau yang di luar ini silahkan. Berarti yang dikecualikan yang Quran surah Muhammad ini dan hadis Utsman yang ini tidak boleh. Kalau tidak dalam Quran, di hadis juga bisa ya. Silahkan. Gunakan aplikasi itu ya, biar cepat. Tapi di Rob itu PR-nya. Untuk Saud itu ke saya langsung. Saud VN. Yang ini semua dengan amsilah. Iya. Kalau yang paling penting tanpa melihat yang wazan. Itu tidak boleh melihat yang itu. Kalau yang sisanya boleh lihat. Silahkan. Boleh lihat. Boleh lihat ketulisan. Kalau yang amsilah, ya, yang mauzun, yang ditimbang. Tapi kalau wazan jangan ya. Yang 6-6-nya. Mau lihat silahkan. Boleh lihat. Makanya tulis dulu. Tulis dulu. Nah, yang wazan itu usahakan jangan dilihat ya. Yang wazan. Kalau yang mauzun, yang wazun yang tafa'ala yang ini. Kalau yang mauzun taqarraba sampai akhir itu boleh, silakan kalau sudah ditulis lihat, tapi pakai VN ya, saud. Pakai saud. 6, Bu. Cukup 6, jangan 7, jangan. Voice note. Sekaliguskan saja. Silakan satu VN boleh. Dipecah boleh. Dipecah boleh. Ya. Ya terbaiknya jangan lihat yang mauzun juga. Tapi karena kita kan tadi diperhatikan ada yang masih belum mahir, boleh. Tapi yang wazan jangan dilihat ya. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan ya gitu ya. Silahkan. Berubah. Taghayyara berubah. Kalau ghayyara merubah. Taghayyara itu berubah. Nah, fa'ala. Innallaha la yughayyiru. Oh iya, jangan terjebak dengan fa'ala. Ini wazannya itu tafa'ala. Perhatikan itu ya. Dalam Quran satu ambil saja. Beda arti. Iya, ziyadatul mabna yang itu beda. Istirahat 10 menit ya. Istirahat. Masuk ke 15 menit. Kalau ini yang 20 yang ini.